dalam literasi. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video kartun Tom and Jerry. Meja tersebut bisa bergerak. Kira-kira kenapa ya? Ya, karena ada gaya. Gaya membuat meja tersebut bisa bergerak. Hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang gaya bersama Pak Evan dari SMP Kristen YSKI. Ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita sama-sama belajar tentang definisi gaya, jenis-jenis gaya, dan hukum Newton. Yang pertama adalah definisi gaya. Kira-kira apa ya itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Contohnya ketika kita mendorong meja kita berikan suatu dorongan sehingga meja tersebut bisa bergerak. Nah, satuan gaya adalah Newton. Penemuan gaya adalah Sir Isaac Newton. Beliau menemukan gaya ketika sedang duduk di dekat pohon apel. Kemudian apel jatuh ke bawah. Dia menyadari kenapa ya apel jatuh ke bawah. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya gaya gravitasi. Nah, kemudian Sir Isaac Newton menulis 3 hukum tentang gaya. Sebelum kita mempelajari tentang hukum Newton, kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, gaya listrik, dan gaya bagas. Yang pertama adalah gaya magnet. Gaya magnet terjadi ketika sebuah magnet didekatkan terhadap logam. Logam tersebut akan tertarik oleh medan magnet yang dihasilkan oleh magnet itu sendiri. Nah, gaya magnet juga bisa bekerja ketika ada 2 magnet yang saling berdekatan. Ketika magnet tersebut senama, utara dengan utara, maka akan memberikan suatu penolakan. Tolak menolak karena senama. Ketika namanya berbeda, seperti utara dengan selatan, maka akan terjadi tarik menarik. Itu adalah gaya magnet. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Semua benda yang kita jatuhkan akan jatuh ke bawah. Hal inilah yang disebut gaya gravitasi. Yang ketiga adalah gaya otot. Gaya otot dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita mendorong meja atau kita menendang bola. Bola bisa bergerak, meja dapat bergeser karena kita memberikan gaya dari otot kita, dari tenaga kita. Itulah gaya otot. Yang keempat adalah gaya listrik. Yang kelima adalah gaya bagas. Contohnya adalah busur panah, ketapel, dan pel. Itulah jenis-jenis gaya. Pernahkah kalian naik bis dengan posisi berdiri? Dan ketika tiba-tiba sang sopir mengerem mendadak, pastilah kita akan merasa sedikit goyah dan kembali ke tempat asal. Hal inilah yang dinamakan hukum Newton pertama, mempertahankan posisi. Ketika sigma F sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola? Atau kalian sendiri yang jadi pemainnya? Ketika kita menendang bola, maka bola akan bergerak. Benda jika dikenai gaya, maka akan mengalami percepatan. Hal inilah yang dimaksud dengan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar.
Semakin besar massa benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Pernahkah kalian melihat peluncuran roket? Roket dapat muncul ketika ada gaya dorong yang berupa gas yang mendorong roket sehingga bisa meluncur ke atas. Hal inilah yang dinamakan hukum Newton 3. Ada aksi, ada reaksi, namun arahnya berlawanan. Ada lagi ketika kita mendayung. Kita mendayung ke belakang, tapi perahu malah melaju ke depan. Yuk kita mulai simulasi tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu permainan ini? Ya, benar. Ini adalah permainan tarik tambang. Nah, di sini ada simulasi nih tentang tarik tambang. Ada dua tim, yaitu merah dan biru, yang masing-masing memiliki 4 anggota dengan massa yang berbeda-beda. Nah, semisal kita ambil orang yang kecil di sisi kanan ataupun di sisi kiri, maka apa yang terjadi ya? Ya, benar. Barangnya tidak bergerak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ingat bahwa hukum Newton pertama, jika sigma F sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam. Nah, bisa terlihat dari simulasi di samping ini. Semisal saya akan nambahkan bagian orang yang paling besar di daerah kiri. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tidak seimbang. Hal ini membuktikan adanya gaya yang lebih besar di arah kiri, sehingga mengakibatkan benda yang awalnya diam jadi bergerak. Nah, kita akan mulai simulasi yang kedua, yaitu tentang hukum Newton yang kedua. Ketika benda diberikan gaya, maka akan mengalami percepatan. Nah, di sini sudah ada beberapa benda dan juga di simulasi ini ada manusia, ada anak kecil dan juga ada bapak-bapak. Nah, misalkan kita ambil box yang massanya sekian, kemudian kita luncurkan. Apa yang terjadi? Ternyata kecepatannya sangat tinggi. Ya, kita coba yang kedua ya. Kita ambil box yang besar, kemudian saya taruh manusia yang di atasnya, seperti gambar ini. Nah, apa yang terjadi? Ternyata massa mempengaruhi percepatan. Besarnya massa mempengaruhi gaya, mempengaruhi geraknya. Dan di sini terlihat bahwa percepatannya tidak seperti tadi, percepatannya lebih kecil. Nah, ini membuktikan bahwa adanya pengaruh gaya. Semakin besar gaya ditentukan oleh massa benda dan juga percepatan. Tadi kita sudah belajar berkaitan dengan gaya, tentang definisi gaya, jenis-jenis gaya, dan hukum Newton. Nah, terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik share, like, and subscribe. Dan please komen ya di bawah ini ya. Oke. Salam literasi. Ayo membaca.